Polisi rilis daftar 17 DPO pembakar kantor pembunuh kepala distrik di Fakfak. Melansir dari Detik Sulsel, polisi mengeluarkan daftar pencarian orang, DPO, tersangka kasus pembakaran kantor dan pembunuhan kepala distrik Ramomongga, Kabupaten Fakfak, Papua Barat bernama Darson Hergemur. Ada 17 tersangka yang kini masih dalam pengejaran. Iya benar, kami sudah merilis daftar pencarian orang, DPO, tersangka kasus penganiayaan, pembakaran dan pengerusakan di distrik Ramomongga, kata Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Adam Erwindi kepada Detikcom, Selasa tanggal 12 September tahun 2023. Adam mengatakan rilis DPO itu sudah secara resmi dikeluarkan Polda Papua Barat pada Selasa, 12/9. Daftar DPO itu dikeluarkan guna memberikan informasi kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan para tersangka agar dilaporkan. Rilis itu sudah resmi dari Polda Papua Barat. Kami mengimbau kepada masyarakat yang melihat dan mengetahui keberadaan para tersangka bisa dilaporkan di nomor yang ada di foto DPO itu, ujarnya. Dia menyebut DPO itu masih berjumlah 17 orang. Namun Adam mengatakan tidak menutup kemungkinan akan bertambah sebab kasus tersebut masih terus dikembangkan. Ia ada 17 DPO sementara itu masih akan terus berkembang, ungkapnya. Berikut daftar nama DPO pembakaran hingga pembunuhan kepala distrik Ramomongga. 1. Yoner Uwaga alias Gode. 2. Edison Rorohmana. 3. Norbertus Kramandondo. 4. Daud Kewap. 5. Didon Kramandondo. 6. Dani Kramandondo alias Dani. 7. Yakobus Mandokma alias Kobus. 8. Yakobus Tanggahma. 9. Yance Tanggahma. 10. Rizal Kramandondo. 11. Immanuel Mandokma alias Manu. 12. Juli Heremba. 13. David Kramandondo. 14. David Heremba. 15. Martin Kramandondo. 16. Roni Gredengo. 17. Pascalis Kramandondo. Sebelumnya diberitakan, polisi menangkap 11 buronan kasus pembunuhan kepala distrik Ramomongga, Darson Hergemur. 4 diantaranya tewas ditembak sementara 7 lainnya diamankan ke kantor polisi. Iya benar, totalnya sudah 11 pelaku yang ditangkap. 4 pelakunya dilakukan tindakan tegas dan terukur, ujar Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahimonang Silitonga kepada Detikcom, Senin, 11/9. 4 pelaku yang ditembak mati masing-masing bernama Nason Hindom, Otis Hanaba, Simon Kramandondo dan Neman Gewap. Simon Kramandondo disebut sebagai otak penganiayaan terhadap kepala distrik, pembakaran kantor distrik dan 2 sekolah. Jadi, tersangka Nason Hindom berperan sebagai pembakar SDYPPK Lukas Mamur, pembakar kantor distrik Ramomongga, penganiayaan kepala distrik Ramomongga dan pembakaran panggung tanggal 17 Agustus. Otis Hanaba berperan sebagai pembakar kantor distrik Ramomongga, panggung tanggal 17 Agustus dan SMP Negeri 4 Kokas distrik Ramomongga, terangnya. Kemudian Simon Kramandondo, otak penggerak kasus penganiayaan kepala distrik, pembakaran kantor distrik, pembakaran SMP Negeri 4 Kokas distrik Ramomongga dan pembakaran SDYPPK Lukas Mamur dan Neman Gewap berperan sebagai pembakar kantor distrik Ramomongga, penganiayaan kepala distrik Ramomongga, pembakar SMP Negeri 4 Kokas distrik Ramomongga, pembakar SDYPPK Lukas Mamur dan pembakar panggung tanggal 17 Agustus, lanjut Daniel. Daniel menyebut pihaknya juga menangkap 7 tersangka lainnya berinisial YR 31 AK 60 NK 26 @ 40 Kiai Haji 59 MT 39 SK 36. Selain ke-7 tersangka, polisi juga mengamankan warga dan anak-anak yang dijadikan tameng oleh para pelaku. Sedangkan anak-anak yang kami amankan yakni Ja umur 8 bulan, RR 2 NK 18 dan IN 21. Mereka ini hanya dijadikan tameng dari para pelaku, tutupnya. "22 anak buah KKB Papua ditembak mati. TNI Polri konsentrasikan pasukan di 4 markas OPM." Melansir dari sripoku.com, beberapa wilayah di Papua telah dipetakan menjadi daerah rawan terjadinya aksi kekerasan dan pembunuhan oleh KKB. Merespon berbagai aksi yang dilakukan KKB,
TNI maupun Polri telah berupaya keras melakukan berbagai cara untuk memanilisir berbagai aksi dari kelompok separatis yang meminta merdeka itu. Salah satu upaya yang dilakukan yakni membentuk satuan tugas khusus. Bahkan tidak sedikit pasukan TNI Polri diterjunkan di daerah basis KKB menjadi korban. Salah satunya Jenderal TNI Bintang 1 yang menjabat sebagai Kabinda Papua. Faktor kelompok kriminal bersenjata Papua sulit diberantas. Perlindungan dari tokoh lokal, faktor taktikal geografis yang lebih sulit, dan faktor koordinasi antar lintas tim yang ikut bergerak bersama-sama melawan KKB. Markas KKB di Papua. Sementara itu, institusi kepolisian telah memetakan kabupaten yang menjadi basis dari kelompok separatis Papua Merdeka, antara lain Intan Jaya, Mimika, Nduga, Puncak dan Puncak Jaya. Wilayah Intan Jaya terdapat 3 kelompok KKB yang kerap melakukan kekerasan. Kelompok itu yakni kelompok pimpinan Sabinus Waker, kelompok Undius Kogoya dan kelompok pimpinan Louis Kogoya. Sementara di Kabupaten Puncak, terdapat 5 kelompok yang berdiam di wilayah ini, yakni kelompok pimpinan Goliat Tabuni, kelompok Lekagak Telenggen, kelompok Peni Murib, dan kelompok pimpinan Ando Waker. Sementara untuk di Mimika dan Nduga masing-masing satu kelompok yakni di Mimika kelompok pimpinan Joni Botak dan di Nduga kelompok pimpinan Egyanus Kogoya. Sepanjang tahun ini polisi mencatat sedikitnya lebih dari 30 kasus penyerangan, penembakan dan kontak senjata yang dilakukan KKB di 4 kabupaten ini. Polri pun mencatat sudah 31 orang KKB telah ditindak. Dari 31 orang 22 orang diantaranya meninggal dunia. 8 orang ditangkap, dan 1 orang luka yang melarikan diri. Selain itu juga ada 24 KKB yang menyerahkan diri. Artikel ini telah tayang di tribunpapua.com dengan judul Kelompok Separatis Papua Sulit Ditangkap TNI Polri, meski pasukan khusus diturunkan. Ini alasannya.